Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini, khatib mengajak kita semua, termasuk kepada khatib pribadi, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, iman dan Islam dan sebagainya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa kita mencintai Kanjeng Rasul adalah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Sholawat yang kita baca, kita sampaikan kepada baginda Rasul tidaklah sia-sia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang menyampaikan salam kita, salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighunani min ummatis salam. Tugas malaikat itu adalah menyampaikan salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengelompokkan atau memberikan ciri-ciri agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah agar kita sebagai umatnya Rasulullah senantiasa meningkatkan pengetahuan kita, tidak bosan-bosan belajar dan terus belajar. Dengan belajar, harapan kita kekurangan ibadah yang kita lakukan atau barangkali tidak bersesuaian atau belum bersesuaian dengan syariat Islam bisa dihindari. Dalam Zubat dikatakan, man kana bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah, orang yang beramal tanpa ilmu, ditolak ibadahnya, ditolak amalnya. Yang kedua adalah selain meningkatkan ilmu pengetahuan, kita juga diminta untuk senantiasa membersihkan hati. Di antara penyakit hati yang paling sering ada pada kita adalah penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit iri, tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, tidak senang kalau orang bahagia, tidak senang kalau orang itu sedang mengalami kejayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanah
kama ta'kulun narul khatab. Berhati-hatilah, awas, waspadalah dengan iri dan dengki. Karena penyakit iri dan dengki bisa menghilangkan kebaikan, bisa menghilangkan pahala kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Yang ketiga adalah agar ibadah yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, memastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai adalah dari uang atau rezeki yang halal. Kehalalan sesuatu itu bisa dari zatnya atau bisa juga karena bukan dari zatnya. Kalau zatnya sudah halal, maka insya Allah itu sudah baik. Tapi ada juga zatnya halal tetapi kemudian dilakukan dengan cara yang tidak halal, itu juga menjadi tidak baik. Menipu, memanipulasi, berbohong, mengambil hak orang adalah perbuatan yang tidak baik. Ini dijamin kalau harta yang kita pakai, yang kita minum dan kita makan dari harta yang tidak halal, Allah tidak akan menerima ibadah kita. 1000 rakaat yang kita lakukan setiap harinya niscaya akan sia-sia saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita melakukan 3 perbuatan usaha untuk agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, yang bisa kita lakukan adalah mengikhlaskannya, berharap agar Allah menerima ibadah kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak lain kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Setelah itu kita juga diminta untuk menjaganya. Tugas menjaga ini bisa dilakukan dengan cara memperbanyak istighfar. Pasti sebagai manusia bukan mungkin lagi tapi sudah pasti kita melakukan banyak kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar. Sangat beruntung kata Rasulullah orang-orang yang nanti di hari kiamat, di hari berbangkit, dia mendapati catatan amalnya adalah memperbanyak istighfar. Sudah pasti ini sebuah keberuntungan yang tidak ada taranya. Kalau kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat pasti Allah maafkan kita. Karena hobinya Allah adalah mengampuni. Innallaha yuhibbul 'afwa fa'fu anhu. Fa'fu anhu, maka sudah hobinya Allah, kesenangannya Allah itu memberi maaf. Allah mudah memaafkan seberapapun dosa yang kita lakukan. Akan tetapi kalau kesalahan dan dosa itu sangat terkait dengan hakul adami, hubungan dengan kemanusiaan, kita mengambil harta orang, kita mencuri punya orang, kita menipu dan mengambil hartanya, Allah nggak mungkin mengampuni kita kecuali kita mengembalikan apa yang sudah kita ambil atau meminta maaf agar orang yang sudah kita ambil hartanya itu mengikhlaskan. Ini adalah catatan, ini adalah fikih Islam dalam hal maaf memaafkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, selain beristighfar dalam rangka menjaga amaliyah kita juga diminta oleh Rasulullah untuk tidak sibuk mengoreksi orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain, mengoreksi aib-aib orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuh min uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan mengoreksi dirinya sendiri daripada mengoreksi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita pada jalan yang diridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وراقبوه مراقبة من يعلمه أنه يراه. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.